Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua teman-teman dimanapun berada. Pagi ini alhamdulillah rezeki banget ini kita bisa kumpul ya di tempat yang sangat indah di Cikole, Lembang bersama teman-teman jejak sahabat yang lagi camping ya. Dan yang paling asik alhamdulillah pagi ini juga bisa ngobrol bareng sarapan bersama Ustadz kesayangan kita. Wah, Ustadz ya hebat, salam, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Salam Sehat ya? Ya. Kedinginan apa kepanas Ustadz? Lumayan dingin. Lumayan dingin. Katanya beliau biasa di Cilengsi panas ya. Iya. Di sini tadi katanya 19 derajat guys. Jadi alhamdulillah dingin ya, Masya Allah. Ya Ustadz senang banget nih. Mudah-mudahan Ustadz sehat semua ya. Dan nanti kalau dingin minumnya bisa pakai yang hangat-hangat ya. Insya Allah. Salah satunya itu produk kita. Jadi promosi guys. Produk MG ya. Nanti Ustadz boleh coba, teman-teman juga boleh coba. Nah ini Ustadz, Afwan kebetulan ini Kang Emil tuh kan kakak kelas tuh Ustadz ceritanya. Kang Emil kakak kelas kita di SMA 3 di ITB juga, dan beliau ya kita turut duka cita tadi putranya meninggal tenggelam katanya begitu. Nah ini barangkali ada beberapa hal yang saya pengen lebih perdalam Ustaz, pengen tanya. Itu apakah semua kondisi kalau kita tenggelam itu bisa dikatakan pasti syahid atau ada berbaik mungkin Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghariqu syahidun. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Namun apakah semua keadaan disebut mati syahid? Tentu tidak. Kalau misalnya dia pergi ke sungai atau ke laut itu dalam rangka berbuat maksiat dan qadarullah tenggelam di situ, ya tentu tidak disebut syahid. Karena memang perjalanan dia, tujuan dia adalah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ternyata tujuan dia pergi ke sana adalah untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah, seperti untuk menuntut ilmu misalnya, atau untuk berbisnis misalnya sesuatu yang dihalalkan, dan tujuan dari bisnis pun juga ingin membantu fakir miskin misalnya, dan semua yang tujuannya sifatnya memang diizinkan secara syariat, maka yang seperti ini masuk di dalam keumuman hadis tersebut. Nabi mengatakan al-ghariqu syahid, orang yang mati syahid, orang yang tenggelam ya dia mati syahid. Nah, demikian. Oke, jadi kita tetap harus menjaga niat kita ya Ustaz ya, dan kesesuaian amal kita. Jadi nggak ngejamin lagi macam-macam terus meninggal. Jadi otomatis pelaut udah ada harapan besar ya. Nah Ustaz, kalau maaf ini saatnya terjadi yang seperti kasus seperti ini misalnya tenggelam lalu tidak ketemu, itu kira-kira ada jadwal nggak Ustaz, berapa hari lalu bisa dinyatakan sholat gaib atau bagaimana? Atau logikanya kalau udah lebih sehari nggak mungkin selamat misalnya, langsung sholat gaib atau bagaimana? Itu dikembalikan kepada ini dugaan kuat secara seorang ahli, diperkirakan dia meninggal apa tidak. Oh, dari dapat ahli ya? Secara ahli misalnya mengatakan dia seperti ini tidak mungkin lagi hidup, dan meninggal tidak apa-apa, kemudian dia akan sholat gaib. Gitu ya, jadi itu baru dapat para ahli ya. Ya. Nah selanjutnya seandainya nanti ya berapa lama kemudian ketemu, misalnya tulang mungkin sebagian terpisah misalnya tulang kaki doang misalnya, tapi secara DNA terbukti jenazah tersebut, itu kita harus kuburkan juga atau bagaimana Ustaz? Betul, dikuburkan. Tetap harus dikuburkan ya, tapi nggak perlu disolatkan lagi. Iya, yang kalau karena sudah kita sholat gaibkan, maka yang seperti ini ya sudah kita langsung kuburkan saja. Kita langsung kuburkan saja ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ini intinya untuk Kang Emil yang terhormat ya Ustaz ya. Mudah-mudahan bersabar ya keluarga, kita semua terus mendoakan, dan rasanya sih saya dengar Ananda beliau ini anak soleh katanya, yang selalu berusaha nyenengin orang tua, jadi panutan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang istiqomah dan husnul khotimah tadi, dan seperti itu. Nah, mungkin satu lagi Ustaz, pertanyaan saya nih, maaf ini menyikapi misalnya teman kita hijrah Ustaz ya, hijrah terus kita kemudian berupaya ya menemanilah segala macam, lalu mungkin karena ekonomi dan lain sebagainya, ibaratnya balik lagi mantul lagi gitu. Nah, itu kira-kira sebaiknya kita seperti apa tadi bersikap? Ya, tentu sebaiknya kita memberi nasihat, Menasihati ya. artinya mengingatkan tentang hakikat kehidupan kita di dunia itu kan tidak lama, kita juga semua akan meninggal. Diingatkan kita apa sih tujuan kita hidup di dunia,
toh semua kita akan meninggal. Kalau kita misalnya sudah hijrah kembali lagi, bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Iya. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Jadi terus diingatkan ya. Diingat. Dan masih mungkin nggak usah misalnya hijrah tahap 1 terus mental lagi, ada hijrah tahap 2, mungkin nanti mental lagi. Mungkin nggak kayak seperti itu. Maaf Ada ini. sebagian orang seperti Ada yang begitu ya. Ada. Kalau dari para sahabat ada yang begitu. Sebagian sahabat Nabi SAW seperti ada bahkan yang sempat mengaku jadi nabi. Oh, ada sahabat nggak jadi nabi? Iya. Wah, gawat ini. Setelah Rasulullah wafat, Iya. kemudian dia mengaku jadi nabi, kemudian setelah itu dia bertobat dan masuk Islam lagi. Jadi dia udah pernah ikut Rasul dengan baik maksudnya. Iya. Lalu ngaku nabi, berarti melawan nabi kan? Iya. Kufur dong ya, udah begitu. Levelnya udah bukan sekedar nakal-nakal kecil, tapi udah kufur gitu ya. Tapi balik lagi ya. Balik lagi, kemudian dia mati di atas Islam. Mati dalam keadaan baik. Oh, jadi kita tetap harus berhusnuzon ya. Bahwasanya kondisi apapun teman kita mungkin saat ini lagi dalam keadaan futur atau lagi keadaan kurang baik ya. Tapi belum tentu ujungnya kita lebih baik, belum tentu tetap ya. Wah, jadi optimis dong kalau gitu ya. Jadi kita nggak menghakimi orang lain atau mengaku paling baik ya. Masya Allah, senang saya dengarnya juga. Dan kita pun yang lagi merasa ya sedang biasa-biasa aja, mungkin tidak kegeeran juga tadi, nggak boleh geer ya. Terus kalau kira-kira itu, Pak, biasanya tadi kalau alasannya misalnya ekonomi, misalnya dan lain sebagainya, kira-kira kita ini ada dosa jariah nggak sih kalau tanda kutip cuek gitu misalnya? Iya. Artinya kalau dia repot kita cuma sekedar, ayo semangat. Tapi kenyataannya mungkin ya beliau dalam keadaan kekurangan dan lain sebagainya. Kira-kira punya dosa nggak gitu? Nah, tentunya Muslim itu harus punya jiwa sosial. Muslim harus jiwa sosial ya. Itu makanya Rasulullah SAW melarang seseorang membiarkan tetangganya yang kelaparan. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu sampai seperti apa kira-kira? Ada ancaman atau apa tuh? Betul, Nabi SAW melarang. Melarang ya. Berarti kalau melarang berarti ancamannya neraka. Oh, berarti kalau dilarang ancaman neraka. Jadi apa misalnya ada nih, saya udah ngaji itu tadi ya, sudah gayanya udah wah ini udah nyunah lah gitu ya. Tapi tetangga atau temen dicuekin ya kan, nggak peduli, kelaparan, dia susah. Ada butuh bantuan. Jadi saya terancam neraka. Assalamualaikum. Biarpun saya sudah istilahnya sholat pontang-panting nih, Tat. Udah umroh pontang-panting. Ya. Waduh, gawat ini. Beneran nih, Tat. Itu ada ayatnya apa hadisnya, Tat? Ini ya diterancam nih, guys. Jadi bahaya ini. Ada hadis lain Rasulullah SAW dikatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam, Ya. rajin puasa sunnah, rajin sholat rajin sedekah, Wajib sedekah. tapi lisannya suka nyakitin tetangga. Rasulullah dia di neraka. Oh, menyakitin pun Ada dia rajin sholat, Oh, iya. sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi karena lisannya menyakiti tetangganya, kata Rasulullah apa? Dia di neraka. wah, gawat ya. Berarti cuman itu aja udah bahaya tadi. Apalagi kalau sampai cuek yang lainnya. Maka kita seorang muslim nggak boleh cuek. Gak boleh cuek. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, ini terima kasih banyak Ustadz. Ini luar biasa jawabannya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Ustadz ini sehat selalu dan bisa terus berdakwah ya. Amin. Selamat ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Jadi alhamdulillah kesempatan pagi ini intinya mudah-mudahan Kang Emil sekeluarga sabar dan anak-anak tercinta mendapat tempat terbaik dan kita semua harus selalu berpikir ya untuk membantu sesama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.